Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan ribatan matinan fi qulubil mu'minin. Walladzi ja'ala al-Qur'ana kitaban hadiyan lil muhtadin. Walladzi ja'ala Muhammadan rasulan aminan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kunci kebahagiaan, dan ini sudah menjadi catatan para psikolog, para tokoh yang bergerak di dalam masalah kejiwaan. Salah satu kunci bahagia itu adalah menjadi hamba yang bersyukur. Menjadi hamba yang tahu bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Dalam tradisi orang-orang yang bergerak di dunia tasawuf menyebutkan bahwa manusia itu fakir. Manusia itu tidak punya apa-apa. Yang kita lihat di sekitar kita itu bukan punya kita, bukan punya siapa-siapa. Karena kita, khususnya orang muslim, punya kesadaran penting. Dari tanah kita diciptakan, ke tanah kita dikembalikan. Bahkan pakaian yang melekat pada diri kita pun bukan ini menjadi pakaian kematian kita. Sebagaimana yang sering kita saksikan, beberapa helai kain putih yang akan membungkus kita. Maka kalau hari ini kita mengalami keresahan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan berbagai masalah kejiwaan, ternyata salah satu terapi pentingnya adalah menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu dengan cerdas, dia mampu menilai bahwa nikmat yang diberikan Allah kepadanya jauh lebih besar daripada cobaan ujian hidupnya. Seberat apapun masalah hidup kita, serumit apapun kesulitan hidup kita, cara pandang kita itu tidak boleh dengan cara pandang emosi. Karena fakta di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menguji kita di luar batas kesanggupan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan kita. Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran turun 1400 sekian tahun yang lalu. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa ujian hidup adalah keniscayaan.
Tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Ujian hidup itu adalah sesuatu yang pasti. Maka orang beriman ketika diuji oleh Allah, dia kuat. Kenapa dia kuat? Allah yang menguatkannya. Bagaimana cara Allah menguatkannya? Allah mengatakan, kami pasti menguji kamu dengan sedikit rasa takut, lapar, berkurangnya harta, buah-buahan jiwa. Beri kabar kepada orang yang sabar, yang ketika diuji oleh Allah mereka mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada Allah kami kembali. Hadirin jemaah rahimakumullah. Inilah ayat yang menegaskan bahwa ujian hidup itu sedikit dibandingkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kalaulah kita tidak mampu mengemban problematika hidup kita, ujian hidup kita, karena kelemahan iman kita, karena lemahnya iman kita. Kalau iman kita kuat, maka kita punya keyakinan bahwa Allah tidak akan menguji kita di luar batas kesanggupan kita. Akhir-akhir ini kita mengenal istilah luka batin. Luka batin itu adalah sesuatu yang ada di dalam batin kita, kepedihan, kesedihan, kecemasan. Ini dipengaruhi oleh trigger, oleh tekanan masalah-masalah hidup. Di Jepang, orang-orang yang mengalami luka batin bunuh diri. Di Korea, orang-orang yang mengalami luka batin juga bunuh diri. Di Eropa, di Amerika, gedung-gedung dipasang teralis, jembatan dipasang jala-jala untuk mengantisipasi agar tidak ada warga yang bunuh diri. Bahkan di Jepang ada satu hutan yang bernama hutan Gotemba. Hutan Gotemba itu disiapkan oleh pemerintah, difasilitasi oleh pemerintah untuk warga Jepang bunuh diri. Bisa kita bayangkan bagaimana kok bisa pemerintah memfasilitasi warganya untuk bunuh diri. Saking banyaknya orang Jepang bunuh diri di tempat-tempat umum, di rel kereta api. Jadi depresi, puncak dari kesedihan, kecemasan, ketakutan, kehilangan harapan, itu bernama depresi. Tekanan yang begitu kuat yang mengakibatkan tadi angka bunuh diri tinggi di Jepang, di Korea, di Eropa, di Amerika. Nah, ini karena lemah iman. Bagi kita, umat Islam, orang beriman, punya keyakinan bahwa Allah nggak akan menguji kita di luar batas kesanggupan kita. Bahkan ada di dalam kesadaran penuh kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan, ketika Allah cinta kepada hambanya, pasti Allah akan mengujinya. Artinya umat Islam tidak pantas punya luka batin. Kita tidak boleh memiliki luka batin. Ada ujian hidup di dalam kehidupan kita. Kita bersedih, wajar. Ada problematika hidup dalam hidup kita. Terjadi sedikit goncangan jiwa, juga wajar. Tapi ketika kita larut dalam kesedihan, kita larut dalam kepedihan, kita larut dalam kebencian, kita larut dalam dendam, larut dalam marah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena 90 sekian persen penyumbang penyakit gangguan fisik hampir dipastikan orang-orang yang mengalami stroke, darah tinggi, asam lambung, tegang otot, diabetes, masalah pankreas, 90% sekian, 95% sekian penyebabnya adalah gangguan emosional.
maka pikiran hati kita menentukan kualitas hidup kita. Jadi harus jadi orang bahagia. Harus jadi orang bahagia. Maka salah satu kunci menjadi orang yang berbahagia itu adalah banyak bersyukur kepada Allah. Salah seorang pakar psikologi, Robert Edmond, di dalam penelitiannya mengatakan bahwa orang bersyukur itu jarang sakit. Orang yang banyak bersyukur itu selalu bahagia, sehat. Orang yang banyak bersyukur itu panjang umur. Itu ilmiah. Sangat ilmiah. Maka sedekah itu sebagai bukti rasa syukur kita. Berbagi ilmu itu sebagai bukti rasa syukur kita. Berkontribusi buat umat, buat kemaslahatan sosial itu sebagai rasa syukur kita. Itu yang bikin kita sehat. Dalam penelitian yang lain disebutkan orang-orang yang selalu bersyukur itu meningkat hormon cintanya. Dalam disiplin ilmu psikologi ada istilah hormon cinta yang disebut dengan serotonin dan oksitosin. Jadi hormon cinta diproduksi oleh salah satu bagian otak yang bernama hipotalamus, itu diproduksi pada saat kita bermanfaat buat orang lain. Pada saat kita bersyukur. Makanya Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ada istilah makna hidup. Hasil penelitian, orang-orang yang kehilangan makna hidup itu kehilangan rasa bahagia. Hasil penelitian, orang-orang yang kehilangan makna hidup kehilangan rasa bahagia. Maka fakta di dalam kehidupan kita sehari-hari, kenapa bapak-bapak itu stroke pasca pensiun? Kenapa orang stroke itu rata-rata setelah pensiun? Dan demensia itu pikun setelah pensiun. Kenapa ibu-ibu demensia itu setelah ditinggal anak, ditinggal istri, ditinggal suami? Ada perasaan kehilangan makna hidup. Aku seperti tidak bernilai, aku seperti tidak bermakna, aku seperti tidak berharga. Dulu waktu aku kerja aku sepertinya berharga, sekarang tidak berharga. Dulu anak-anakku menghormati aku, sekarang setelah aku seperti ini kok anak-anakku jauh dari aku. Nah ini seseorang yang kehilangan makna hidup, perasaan kehilangan makna hidup. Ini sebagai pemicu stroke, pemicu demensia. Makanya peneliti yang lain mengatakan kalau mau bahagia, mau sehat secara batin, harus memiliki makna hidup. Menjadikan setiap momen dalam hidup kita ada nilai. Menjadikan setiap momen dalam hidup kita berharga. Hari ini kita sholat, ini makna hidup. Kita sedekah, makna hidup. Kita silaturahim, memberikan senyuman kepada saudara kita, memberikan hal yang paling sederhana, senyuman buat saudara kita, itu makna hidup. Jadikan hidup kita berharga buat orang lain, itu makna hidup. Jadi ayah yang baik buat anak-anak, itu makna hidup. Jadi abang yang baik buat adik-adiknya, itu makna hidup. Jadi anak yang baik buat orang tua, itu adalah makna hidup. Teman-teman yang berkontribusi untuk pelaksanaan sholat Jumat, pengurus masjid DKM, Marbot, itu makna hidup. Nah diteliti, orang-orang yang bermakna hidupnya jauh lebih bahagia dibandingkan orang-orang yang tidak bermakna hidupnya. Orang-orang yang berbahagia dengan makna hidupnya jauh lebih sehat, jauh lebih panjang umur dibandingkan orang-orang yang tidak bermakna hidupnya. Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing ataupun orang yang sedang menyeberang. Hadis ini mengingatkan kita tentang sebentarnya kita hidup di dunia ini. Betapa sebentarnya kita hidup di dunia ini. 60, 70, 80 tahun.
Artinya dalam kehidupan yang sesaat, yang sebentar ini, bagaimana kita mampu menjadi orang yang berbahagia? Bagaimana kita kuat menghadapi berbagai cobaan ujian dalam hidup kita? Dengan apa? Dengan tawakal. Berarti tawakal kepada Allah makna hidup. Dengan sabar, berarti sabar itu makna hidup. Dengan banyak bersyukur tadi, dengan semua nikmat yang diberikan Allah, itu makna hidup. Jadi dari sekarang kita bisa introspeksi diri. Kenapa saya nggak bahagia? Bisa jadi karena kita kurang bermakna buat orang-orang di sekitar kita. Maka orang pelit itu orang yang tidak berbahagia. Pelit dengan ilmu, pelit dengan harta, pelit dengan waktu, itu sulit untuk bahagia. Kenapa? Karena nggak punya makna hidup. Nah, diteliti ternyata orang-orang yang bunuh diri, yang kebanyakan depresi, bunuh diri, orang-orang yang kehilangan makna hidup. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi. Innal insana lafi khusr. Dia rugi. Kenapa? Dikasih hidup dia nggak bermakna. Dikasih kesempatan dia nggak bernilai. Dia habiskan waktunya hanya nongkrong. Dia habiskan waktunya hanya bergibah, bergunjing, memfitnah, main judi. Dia nggak makna, dia nggak punya makna. Dia lemah. Nah, siapa yang tidak mengalami kerugian, kata Allah? Orang beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini adalah makna hidup. Dia beriman, dia beramal soleh, dia suka saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tutup luka batin kita. Jangan biarkan hidup dalam penuh luka batin. Jangan mudah tersinggung. Jangan mudah marah. Jangan mudah jadi orang yang dendam. Jangan suka menghalalkan segala cara. Jangan dengki, jangan iri, jangan sombong. Marah, dendam, benci dan lain-lain itu memicu satu hormon di tubuh kita. Ada dua hormon di dalam tubuh kita yang dipicu oleh marah, dendam, dengki, iri. Apa itu hormonnya? Hormonnya adalah adrenalin dan kortisol. Kalau musuh kita berhadapan face to face dengan kita, musuh nyerang kita, kita bisa lari. Nah, larinya kita, menghindarnya kita, itu adalah hormon adrenalin dan kortisol. Ada musuh, kita lari. Nah, yang jadi masalah, musuh itu ada di dalam diri kita. Marah, dendam, benci, nggak bisa kita lawan. Pada saat itu, hormon sedang diproduksi, adrenalin dan kortisol. Kita nggak bisa menghindar karena dia ada di dalam diri kita. Nah, menurut pakar kesehatan, itulah pemicu penyumbatan jantung. Itulah pemicu darah tinggi. Itulah pemicu asam lambung. Itulah pemicu rusaknya irama jantung. Orang-orang yang punya masalah dengan irama jantung, itu bisa jadi dulu temperamen. Maka siapa yang rugi? Kita. Maka obati luka batin itu. Banyak bersyukur. Raih makna hidup. Jadi pribadi yang bermakna buat orang-orang yang kita cintai dan sekitar kita. Senyum. Jangan pelit dengan senyuman. Tegur sapa. Sayangi saudara kita. Cintai. Tebar kebaikan. Syukur. Makna hidup. Banyak berserah kepada Allah. Nggak semua bisa kita kuasai. Banyak bersabar ketika menghadapi cobaan. Ikhlas. Terima luka batin masa lalu kita. Ikhlaskan. Jangan dikenang kepahitan hidup itu. Ikhlaskan. Ya Allah, terima kasih, segala puji. Kau telah menguji aku dulu. Pahit, pedih. Tapi subhanallah, hikmahnya luar biasa. Ya Allah, hari ini aku bahagia. Ya, semoga kita selalu bahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa taqdilana min jami'il hajat wa tuballighuna biha indaka aqsal ghayat minal khairati fil hayati ba'da al mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wal yahudiyyin a'daka a'da'ad din. Allahumma shattit sam'ahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mujahidin fi anha'il biladil muslimin. Allahumma ansuril islam wal mujahidin ya Allah. Allahumma ansuril islam wal mujahidin ya Allah fi Palestin, fi Suriah, fi Lubnan, fi Iran, fi Yaman, fi kulli anha'il biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.